Halo, apa kabar? Selamat datang di sesi 4 tentang coaching. Kita akan belajar di sesi keempat ini tentang struktur coaching. Saya, Arta Petosinamo, menjadi fasilitator Anda dalam meliding sesi ini. Gimana? Sudah siap untuk belajar? Yes, semangat untuk belajar. Oh iya, coba lihat, Anda punya catatan kan? Supaya kalau kita mencatat, kita catat kata-kata yang penting. Yes, boleh lihat mana catatannya? Yes, ini catatan saya. Oke, tapi juga ada baiknya kita menyimak apa yang akan saya sajikan. Perhatikan kata-kata yang saya ulang. Yang penting kadang lambat, kadang cepat. Kalau Anda memperhatikan kata-kata itu, nanti Anda akan mendapatkan esensi hal-hal yang penting dari sesi ini. Kemudian yang ketiga, perhatikan slide-nya. Karena di slide itu berisi kata-kata yang penting. Oke teman-teman, semangat untuk belajar. Yes, coba tuliskan di kolom chat bagaimana perasaan Anda untuk siap belajar hari ini. Yeay, ada kata senang, bagus, happy, terima kasih. Ada kata semangat, sama seperti saya juga bersemangat untuk mempelajari sesi keempat ini. Oke, baik, kita mulai. Apa itu struktur coaching? Struktur coaching, kata utamanya adalah struktur. Kalau disebut struktur berarti ada bagian-bagian pengelompokan dari coaching. Tentu itu sudah disusun sedemikian sehingga bagian-bagian itu adalah sesuatu yang sejenis. Nah, pertanyaannya sebenarnya adalah mengapa struktur coaching itu penting? Bayangkan kalau kita ngomongnya ngalur ngidul atau kalau kita ya terserah apa aja yang kita mau percakapkan, gimana? Tercapai enggak? Yes, pasti tidak. Nah, dengan adanya struktur coaching ini menolong kita untuk melakukan percakapan dengan 3. Apa itu? Supaya teruntut, supaya sistematis, dan terstruktur. Runtut, sistematis, dan terstruktur. Jadi mulai dari mana dulu, kita sudah di mana, sampai ke mana. Percakapan itu kita perlu susun sedemikian, dan itulah gunanya ada struktur. Sekarang kita masuk kepada bagian yang pertama. Bagian yang pertama dalam satu percakapan pasti yang pertama pembukaan. Setelah pembukaan yang kedua adalah kita akan bicara tentang tujuan SMART. Tujuan SMART. Yang ketiga adalah skor, model skor. Yang keempat adalah kesimpulan. Dan yang terakhir adalah penutup dan feedback. Jadi ada 5. Coba kita ingat dulu ya. Coba raise your hand, siapa yang ingat? Yes, ada Indra di sana. Apa tadi yang pertama? Yes, bagus. Anda pinter. Kemudian, yes. Ketiga, keempat, yes. Dan yang kelima adalah penutup dan feedback. Oke, pembukaan, tujuan SMART, model skor, kesimpulan dan action plan, dan kelima adalah penutup dan feedback. Itu yang akan kita pelajari. Kita mulai dari yang pertama. Udah Anda catat?
Di catatan Anda, apa tadi yang pertama? Pembukaan. Oke, sambil saya mempersiapkan slide, ya, kita masuk kepada yang pertama ini. Ayo kita siapkan perhatian kita. Mana semangatnya? Semangat untuk belajar. Ya, mana senyumnya? Senang dengan senyumnya Ani di sana. Saya suka dengan anggukan dan semangat Anda. Oke, kita masuk kepada yang pertama. Apa itu pembukaan? Pembukaan itu adalah sesuatu yang kita katakan yang berisi. Apa itu coaching? Tujuan kalau kita melakukan coaching, kemudian strukturnya apa yang akan kita percakapkan, kemudian kesepakatan kita atau aturan mainnya itu kayak apa, kita sepakat. Dan dengan demikian, kalau coach tahu apa itu coaching, tujuannya apa, kesepakatannya bagaimana, aturan mainnya kayak apa, peran coach apa, peran coach apa, maka diharapkan pembukaan itu memberikan gambaran tentang apa yang akan kita percakapkan. Sampai di mana, bahkan juga tentang waktu. Itu isi pembukaan. Dalam sesi coaching yang 45 sampai 90 menit, pembukaan itu usul saya tidak lebih dari 10 menit. Oke. Ya. Coba tuliskan di catatan Anda, apa tadi isi pembukaan? Yes. Ya. Oh iya, tulis saja di kolom chat. Apa saja supaya kita bisa baca. Bagus, Rini mengatakan yes. Apa itu coaching? Tujuan coaching, peran, kesepakatan, aturan main. Yes, terima kasih. Badu di sana menuliskannya dengan lengkap. Badu, Anda pinter nih. Saya senang Anda pagi-pagi sebegini sudah sangat semangat untuk belajar. Yes. Oke. Boleh kita lanjut kepada sesi yang kedua? Masih ingat apa tadi bagian yang kedua? Struktur yang kedua? Oh iya, ada Ahmad di sana. Apa Ahmad? Yes. Oke. Tujuan SMART. SMART itu bahasa Inggrisnya artinya cerdas, tapi sebenarnya bukan itu. SMART itu adalah singkatan. Jadi kalau kita mau merumuskan tujuan, rumuskanlah tujuan dengan kriteria SMART. Apa itu SMART? Specific, meaningful, achievable, relevant, and time bound. Ya, spesifik, betul, meaningful, itu jelas, ada gunanya, kemudian achievable, bisa dicapai, mungkin untuk dicapai, keempat, relevan dengan keadaan kita, dengan tujuan kita, dan yang kelima, time bound, artinya berwaktu. Sampai kapan tujuan itu akan dicapai? Nah, kalau kita mau merumuskan tujuan, ingatlah kriteria ini. Tanyakanlah kepada coach supaya memenuhi kriteria yang 5 ini. Oke. Ada yang mau mengemukakan pendapatnya. Kriteria SMART itu apa ya kalau kita merumuskan tujuan? Yes, spesifik. Bagus. Yes. Yes. Kelas ini ternyata ingat. Nanti kita latihan ya untuk merumuskan kriteria SMART dalam tujuan. Sekarang kita masuk kepada susunan yang ketiga. Model SCORE
Kembali, skor ini adalah singkatan supaya gampang untuk mengingatnya. Skor itu singkatan dari S adalah simptom atau gejala atau masalah atau persoalan yang dihadapi. Jadi kalau kita mau mempercakapkan tentang coaching, tanyalah tentang simptomnya. Apa masalah yang dihadapi, gejala, perilaku, atau tantangan yang dihadapi apa? Itu dia simptom. C adalah causes, penyebab. Penyebab masalah itu apa ya? Akar masalahnya apa ya? Kemudian apa sebenarnya yang membuat masalah itu terjadi? Tanyakan mengapa. Nah, kalau kita nanti bisa mencari akar masalah, itu nanti dalam solusinya pasti keren sekali. Jawabannya, solusinya akan sangat tepat karena masalahnya kita sudah petakan. O adalah objektif atau outcome atau hasil atau tujuan yang diharapkan. Kalau masalah yang dihadapi apa, akar masalahnya, lalu kita maunya apa? Coach maunya apa? Coba kita tanyakan, dia maunya hasilnya seperti apa? O. R adalah resources. Kita punya sumber daya apa? Sumber daya bisa sumber daya di diri sendiri atau juga di sekelilingnya tersedia sumber daya apa? Sumber daya pada diri sendiri itu termasuk kemauan, semangat, keinginan, antusiasme, bahkan kemampuan untuk menghadapi masalah. Resilience, ketabahan kita, kekuatan kita menghadapi tantangan. Coba kita identifikasi pada coaching. Sumber bisa juga alat, bisa juga peluang, bisa juga link yang kita punya terhadap orang-orang atau barang ataupun kesempatan yang ada di sekeliling kita. Oke, kita sudah membahas sampai R. Nah, yang bagian yang terakhir adalah E, efek, dampak atau akibat dari kalau kita mencapai tujuan itu. Apa dampaknya? Dampak buat diri sendiri, tapi juga dampak kepada orang lain. Sekiranya ada sesuatu yang kita lakukan, apa dampaknya? Bisa dampak jangka pendek, tapi terutama dampak jangka panjangnya. Kalau kita melakukan kegiatan itu, maka coach bisa menggambarkan, oh iya ya, kalau saya melakukan sesuatu dampaknya apa? Nah, dengan kita tanyakan masalah dampak ini, memberikan coach gambaran yang lebih luas dan semangat untuk mencapai sesuatu dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Oke, itulah bagian yang ketiga. Model skor. Ada beberapa model sih yang kita pelajari di masyarakat coach Indonesia, tapi model skor ini menurut saya adalah model yang sangat keren dan itulah sebenarnya inti dari coaching. Oke, sekarang kita masuk kepada bagian yang keempat. Masih ingat apa? Struktur yang keempat? Yes, kesimpulan dan action plan. Tanyakanlah kepada coach apa refleksi, apa manfaat, atau apa yang dia dapatkan dari percakapan kita selama coaching. Jadi bukan kita yang memberikan kesimpulan, tapi coach yang memberikan bagaimana pendapatnya, apa yang dia dapatkan, apa refleksi yang dia dapatkan dari hasil percakapan coaching kita. Nah, kalau itu juga jelas, kita bisa follow up lagi dengan pertanyaan seputar action plan. Nah, kalau kita sudah mendapatkan di kesimpulan, action plan-nya apa? Segera hal yang dia bisa lakukan. Biasanya sih, oke, mulai besok, mulai minggu ini, Anda akan melakukan apa?
Biasanya dia akan lancar kalau kesimpulannya sangat bagus. Pasti lancar sekali dia. Itu struktur yang keempat. Kita masuk sekarang ke bagian yang terakhir. Itu adalah penutup dan feedback. Penutup ini kita sebagai coach bisa memberikan summary atau apa yang kita sudah percakapkan dari awal tadi. Baiknya kita mengulang apa sudah tujuannya, apa tantangan yang dia hadapi, dan apa action yang dia bisa lakukan. Dan kita bisa lihat bagaimana semangatnya, bagaimana antusiasmenya untuk melakukan itu. Jangan lupa mendukungnya, memberikan tips semangat untuk dia berhasil melakukannya. Kemudian bagian yang paling akhir adalah feedback. Feedback itu adalah tanya kepada klien kita, coachee, apa input untuk perbaikan pelaksanaan coaching di masa depan. Biasanya kalau dia happy, dia akan mengatakan, aduh saya nggak punya input. Tapi baik sekali kita melakukan pertanyaan ini untuk kita bisa melakukan pelayanan yang lebih baik, percakapan yang lebih bermutu di masa depan. Terutama kalau di awal-awal ini penting sekali kita tanyakan sampai kita paham betul orangnya seperti apa, gayanya seperti apa, ciri-cirinya siapa. Kalau kita sudah tahu, biasanya kita akan menyesuaikan. Oke. Itulah 5 struktur coaching. Kita sampai kepada bagian yang terakhir. Oh iya, adakah kesimpulan atau adakah pertanyaan yang Anda bisa ajukan? Yes? Oh, nggak ada. Oke, baik. Kita masuk kepada bagian yang terakhir. Tadi kita sudah belajar tentang struktur coaching. Coaching adalah bagian-bagian dari percakapan coaching. Apa saja bagian-bagiannya? Ada pembukaan, tujuan SMART, model SCORE, kesimpulan dan action plan, dan yang kelima, penutup dan feedback. Gimana teman-teman? Sudah kepikirkan? Sudah mulai bisa melakukannya? Di sesi berikutnya kita akan belajar lebih detail daripada masing-masing ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya sangat senang Anda konsentrasi. Saya lihat senyumnya, mereka, kepalanya angguk-angguk. Mudah-mudahan itu bagian dari pemahaman Anda yang lebih bagus. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Bye.